Shalom, perkenalkan nama saya Mila Delvia Patinti dengan NIM 2274104 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul MERS-CoV. Yang pertama, pengertian MERS-CoV. Penyakit MERS adalah penyakit saluran pernapasan yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Tingkat mortalitasnya mencapai 30-50%. Penyakit MERS disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus atau ciri virus ini pada permukaan tubuhnya diselimuti mirip mahkota. Virus sangat terdekat jenis dengan virus SARS yang pernah mewabah dari Hong Kong dan daratan Cina. Penyakit MERS merupakan penyakit pernapasan dengan penularan yang cepat dengan kontak langsung maupun tidak langsung. Penularan dapat melalui udara yang tercemar virus MERS maupun kontak langsung seperti terkena cairan dari hidung atau mulut penderita MERS. Kemudian, gejala tanda masalah inkubasi MERS. Masa inkubasi MERS atau waktu antara saat seseorang terinfeksi MERS hingga timbul gejala biasanya sekitar 5 atau 6 hari, namun bisa berkisar antara 2-14 hari. Gejala klinis dari penyakit MERS dapat berupa asimptomatik atau tanpa gejala. Gejala pernapasan ringan, gejala pernapasan akut hingga kematian, namun sebagian besar kasus konfirmasi MERS mengalami sindrom saluran pernapasan akut yang berat dengan gejala awal yang paling sering ditemukan yaitu demam, batuk, dan sesak nafas. Beberapa kasus juga mengalami gejala gastrointestinal seperti diare dan mual atau muntah. Kebanyakan kasus MERS disertai komplikasi yang parah seperti pneumonia dan gagal ginjal. Sekitar 35% kasus yang dilaporkan terinfeksi MERS telah meninggal. Sebagian besar kasus meninggal karena kondisi medis yang sudah ada sebelumnya atau komorbid seperti ginjal, kanker, penyakit paru-paru dan kronis, atau hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes, serta karena sistem kekebalan yang lemah dan orang yang berusia tua, sedangkan beberapa kasus yang terinfeksi memiliki gejala ringan seperti flu atau tanpa gejala dapat sembuh. Di sini ada beberapa tanda dan gejala yaitu gangguan pernapasan atau napas pendek dan susah bernapas, demam tinggi di atas 38 derajat Celcius, bukan panas dalam yang biasa. Yang ketiga, batuk-batuk dan bersin-bersin berkelanjutan. Yang keempat, keluar mucus atau lendir yang berlebihan dari hidungnya. 5. Sakit dada dan sering terasa nyeri. Yang keenam, mengalami pneumonia. Yang ketujuh, mengalami diare, dan yang kedelapan, gagal ginjal. Kemudian, penata laksanaan kasus MERS-CoV. Orang yang dicurigai terinfeksi MERS-CoV harus masuk ke dalam ruang perawatan isolasi selama munculnya gejala hingga 24 jam setelah gejala hilang. Kemudian tidak ada vaksin atau pengobatan antiviral yang spesifik bagi penderita MERS-CoV. Pada umumnya, penderita hanya mendapat pengobatan yang bersifat suportif berdasarkan gejala yang dialami pasien. Pada kasus yang parah, pengobatan juga termasuk untuk pemulihan fungsi organ-organ vital. Kemudian pada penderita anak dan ibu hamil harus dilakukan suportif awal dan pemantauan pasien. Tata laksana gangguan napas berat, hiposemia, dan ARDS, yaitu pemberian aliran oksigen dan konsentrasi tinggi, pemberian ventilasi mekanik, tindakan intubasi endotrakeal, kemudian untuk pasien ARDS menggunakan strategi. Terima kasih, sekian presentasi saya.